Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu syahidin dalam ketul mukarrabin hausanallam mu'alif hadzal kitab Syekh Nawawi ad-Dimashqi. Sunnakunna sunnah hausan abana wa madinah hajatina sallallahu syaikhina. Hausanillah mahadina asqiya malang talamidhi wa asanti wa ali baitihi. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ke-24. Babu azkaris salati. Bab tentang zikir salat alal mayiti, mengatasi salat mayat. Zikir di dalam salat mayat, salat jenazah. Iklam ana salata alal mayiti, satemene salat alal mayiti ngatasi mayit iku fardu kifayatin. Fardu kifayah. Salat salat jenazah itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya kalau sebagian sudah ada yang melakukan, maka berarti yang lain gugur kewajiban. Begitu juga wakadzalika apa ghusluhu, termasuk fardu kifayah adalah memandikan jenazah. Jadi gak semua ikut memandikan, hanya sebagian saja. Wa takfinuhu, lan mengkafani jenazah. Wa dafnuhu, lan menguburkan. Ngubur, ngafani, mandikan itu fardu kifayah. Jadi gak sak kampung melu. Yang masuk kuburan wong pira toh biasanya? 3 orang ya? 3 orang atau 2 orang? Yang biasanya ikut masuk ke kuburan, masuk. Pokoknya sak cukupnya kuburannya. Nah, sebagian cukup selesai. Termasuk salat. Wa hadza kulluhu iku mujma'un alaihi. Itu ijma' ulama begitu. Dasarnya adalah banyak hadis. Wa fima lan iku dalam paring askutu kang bisa gugur bi kelan ma apa fardhu salati fardhunya salat apa arba'atu aujuhin. Sekarang pertanyaannya adalah kalau fardu kifayah, kalau salat jenazah itu fardu kifayah, minimal berapa fardu kifayah itu? Ada beberapa pendapat. As-sahhuha, utai yang lebih sahih pendapat ala aksari ashabina, menurut banyak sahabat kita, yaskutu bisa gugur bisa salati rajulin, sebab salatnya satu orang, wahidin satu. Minimal satu orang yang nyolati selesai. Untuk nyolati loh ya. Tapi kalau untuk memandikan, untuk nguburkan tidak cukup satu. Kalau kita ngikuti Al-Ghazali, untuk nguburkan mayat, kalau Ghazali ngajarkan fardu kifayah itu, kalau ini tadi ngikuti definisi ini, fardu kifayah itu adalah sebuah kewajiban kalau sebagian orang sudah gugur, sudah melakukan, maka yang lain gugur. Sebagian. Tapi kalau kita ngikuti Ghazali, Imam Ghazali, kalau ini bukan Ghazali yang ini, tapi ini adalah Imam Ghazali yang menulis Ihya. Beliau ngajari kita, fardu kifayah itu adalah sebuah kewajiban yang kalau sebagian orang sampai batas kecukupan. Jadi ada kata-kata batas kecukupan, maka baru gugur. Walaupun enek sing lakoni wong 5 orang, tapi kalau belum cukup maka belum gugur. Misalnya kalau jenazah, dia nek teman kita yang awake mantep banget karena lemu banget, kemudian dia wafat, yang enek kurus-kurus wong 4, yang rawat hanya 4 orang tapi kurus. Nah, pertanyaan kita, kira-kira wong 4 ini sudah bisa nggak dia mulai memandikan, ngafani, ngubur sampai nggo jenazah ke kuburan? Nah, kalau 4 ini belum cukup, maka berarti belum gugur kewajiban. Jadi persoalannya bukan apakah sebagian, tetapi apakah sebagian tadi sudah cukup belum? Nah, itu kalau Imam Ghazali.
itu batas fardu kifayah. Sekarang yang kita bicarakan adalah kalau sholat jenazah itu yang menggugurkan kewajiban berapa? Kalau di sini dikatakan 1 orang udah cukup untuk sholatnya. Pokoknya enek jenazah, kemudian 1 orang yang sudah menyolati berarti selesai, yang lain udah gugur. Kalau belum ada, maka kita berdosa. 1 orang yang pendapat paling sahih adalah 1 orang. Pendapat yang lain, wasani yustarotu disyaratkan apa isnani 2 orang. Kalau pendapat yang lain katakan nggak cukup 1 orang, tapi ya minimal 2. Wong namanya fardu kifayah, kewajiban sosial. Maksud cuma 1. Pendapat ketiga salah satu. Oh nggak cukup, loro itu kan maksud wong sak kampung sing nyolati cuma 2. Maka minimal 3. Kalau pendapat yang lain arbaun 4. Jadi minimal pendapat yang lain itu 4. Kayak Jumatan itu kan ada tuh batas minimal. Jumatan itu kalau menurut Syafi'i minimal ada 40 orang. Kalau kurang 40 orang maka berarti belum menggugurkan kewajiban Jumat. Sehingga kalau ada di kampung, kalau Anda nanti misalnya dakwah daerah nanti, kan nggak tahu toh nasib. Tiba-tiba dapat suami untuk tugas dakwah di pedalaman di kono lah. Kemarin ada teman di Jogja, dia sarjana UIN Jogja, lalu nikah dengan salah seorang pesantren besar di Magelang. Nah, suaminya rupanya dapat. Jadi Magelang di pondok itu kerjasama dengan di pedalaman Sulawesi. Di Sulawesi itu ada pondok besar. Masyarakatnya nggak pondok ning pedalaman. Suaminya itu diminta untuk ke sana untuk ngajar ngaji tok di pondok itu. Semua kebutuhan dicukupi oleh masyarakat. Nah, dia ikut suaminya itu. Neng kono gak ono sinyal, gak ono opo, kan nggak tahu. Misalnya sopo Anda dakwah, nah, maka kalau Jumatan kurang dari 40 berarti masih belum gugurkan kewajiban, sehingga dia masyarakat itu harus tetap sholat zuhur. Itu kalau sebagian ulama begitu. Kalau dalam tradisi Imam Syafi'i, sehingga minimal 40. Kalau pendapat yang lain, 40 itu kan kalau sudah banyak. Kalau enggak, kalau artinya kalau masyarakatnya masih minimal 7. 7 sudah cukup. Maka bahkan ada yang lebih mazhab yang satunya lagi yang lebih ini Jumatan itu syaratnya kan harus jamaah. Jamaah itu syaratnya hanya 1, ada imam dan makmum. Nah, selesai. Pokoknya nek wong loro neng kono misalnya, kalau dulu misalnya KKN Malang Selatan, satu kampung nggak di masjid itu nggak ada Jumatan satupun. Jadi yang Jumatan cuma kita, wong KKN. KKN itu hanya 4 orang yang laki-laki. Ya udah, ya artinya kita Jumatan ya wong 4 itu. Ya jalan aja. Mau gimana lagi wong yang lain nggak ada. Tapi malam Jumat semua tahlilan. Sebagai lambang, sebagai menunjukkan kalau kita muslim, maka kita tahlilan. Jadi malam itu tahlilan itu penuh, banyak penuh. Besoknya nggak ada satupun yang Jumatan. Ada yang fenomena begitu. Nah, karena itu kalau di sini berapa yang minimal? Kalau sebagian ulama ada yang mengatakan 4. Tapi yang menurut Imam Nawawi yang paling sahih minimal 1 aja cukup. Baik itu jamaah maupun tidak. Kalau lebih dari 1, sholat sendiri-sendiri atau sholat jamaah itu sama. Artinya pokoknya ada yang nyolati. Berarti sudah gugur kewajiban. Sawaun solu. Podo go sholat sapa mereka jamaatan au furoda. Secara jamaah atau sholat sendiri-sendiri. Masuk wong situ ya. Atau wong loro masuk gak jamaah. Tapi prinsipnya harus ada yang menyolati. Oke, itu fardu kifayah, itu terkait dengan hukum menyolati sholat jenazah. Itu semua minimal ada yang nyolati. Bisa 2, bisa 3, bisa 4. Mungkin kalau kita lebih lah dari 1, jangan cuma 1.
Sekarang kita lanjutkan kaifiyahnya sholat jenazah. Wa amma kaifiyatu hadis sholati, anapun utawi caranya sholat jenazah, faya iku ayu kabiro, ento takbir sapa men arba'a takbiratin, 4 takbir. Sholat jenazah itu minimal takbirnya 4. Pertama takbiratul ihram, kemudian takbir lagi disusul 3 kali. Wala Buddha lan mesti minha saking sholat jenazah itu wajib 4 minimal. Fa in akhala, mongko lamun kurang, bagaimana kalau takbirnya kurang dari 4? Boleh enggak? Misalnya kurang biwahidatin, kurang 1 minha saking takbir, lam tasihha, mongko tidak sah apa salatuhu. Jadi kalau takbir sholat jenazah takbirnya kurang dari 4 itu tidak sah, minimal 4. Itu yang kita harus paham. Sholat jenazah gak ada ruku'e loh ya. Kok saking kane gak ini loh. Bu kok pakai rukuk? Loh, ini saking dosane saking akeh iki. Mulai pakai rukuk. Enggak, jangan lupa sholat jenazah enggak pakai rukuk. Sehingga enggak perlu gawe sop. Kadang kan sholat jenazah sopnya warang-arang. Loh, memang kita mau rukuk dan sujud. Sholat jenazah kan mepet aja, atau wong karena nggak ada rukuk dan sujudnya. Minimal 4. Kalau kurang dari 4, takbirnya lam tasihha, tidak sah. Bagaimana kalau lebih? Saking semangatnya, sholat jenazah takbirnya ping 7. Misalnya. Fa'in zada, mongko lamun nambah, khomsatan 5. Kalau minimal 4, kalau kurang 4, jelas nggak ada pilihan, nggak sah sholatnya. Lam tasihha. Tapi kalau lebih bagaimana? Misalnya 5, 6, 7, fafi butlani salatihi, mongko iku ing dalam hukum batalnya karena lebih dari 4 wajhani. Ada 2 pendapat. Li ashabina al asahu, yang lebih sahih latab tulu, tidak batal. Kalau kurang dari 4 batal. Kalau lebih dari 4 menurut pendapat yang lebih sahih tidak batal. Jadi boleh sholat jenazah boleh lebih dari 4 takbirnya. Kalau Anda baca Mizan, dalam kitab Mizan itu Sayyidina Ali pernah ngimami sholat jenazah itu takbirnya ping 7. Sholat jenazah takbirnya 7 kali. Beberapa sahabat juga melakukan hal yang sama. Tapi Nabi hanya 4. Tapi beberapa sahabat takbir sholat jenazah lebih dari 4 kali. Karena itulah para ulama kemudian mengatakan karena tidak ada sahabat dan tidak ada Nabi sholat jenazah kurang dari 4 takbirnya, maka kalau takbirnya kurang dari 4 hukumnya nggak sah. Tapi kalau lebih boleh karena beberapa sahabat melakukan. Saking semangatnya takbirnya ping 5, ping 6 silahkan boleh aja. Laukana mongko lamun ana sapa maniku makmuman. Itu kalau salat sendiri. Bagaimana kalau kita itu jadi makmum? Tapi kemudian fakab baro. Mongko kemudian takbir sapa imamhu imamiman khamsatan. Kalau imamnya takbir ping 5. Sementara kita jadi makmum, fa in kul namung lamun jawab sapa kita inal khamsata, inal khamisata sak temene takbir yang kelima iku tubtilu, bisa membatalkan salat, bisa membatalkan as-salata ing salat ya farokohu. Hendaknya memisahkan diri sapa imam, sapa makmumu kama laukoma. Mongko lamun berdiri sapa man ila raqatin khamisatin. Kalau misalnya kita milih pendapat kalau sholat jenazah itu hanya 4 saja. Karena selama ini kita belajar 4. Kemudian ternyata imame takbirnya lebih dari 4. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita punya keyakinan bahwa kita punya pendapat, mengikuti pendapat sholat jenazah itu 4 saja, sementara imamnya takbirnya lebih dari 4, maka kita boleh mufarokoh. Mufarokoh itu niat pisah dari imam. Loh kok 5? Menurut saya 4, ya sudah, Anda kemudian salam duluan.
Nah, tapi kalau Anda kira punya pendapat kok popo pokoknya melu imam, ya boleh aja. Fa in kunna bil asahi annaha mongko sedune salat iku latap tulu. Jadi walam tufariqhu dan tidak perlu memisahkan diri. Jadi ketoknya paling enak itu ngikuti imam. Imam papat ya melu, imam 6 takbire ya gak apa-apa. Enggak usah. Oh, imam gak sah. Karena kalau kita misalnya Anda makmum kemudian meyakini karena imamnya takbirnya lebih dari 4, kemudian oh berarti imam saya batal. Maka kalau Anda punya keyakinan imamnya batal, maka Anda harus pisah. Karena kalau tetap mengikuti imam, Anda juga nggak batal. Karena salah satu syarat menjadi makmum itu adalah kita yakin imam kita sah. Kalau Anda, ya betul imam saya nggak sah ya. Kalau Anda nggak yakin imamnya sah, yo, Anda nggak boleh jadi makmum dong. Wong Anda nggak yakin jadi imam, maka berarti Anda tidak boleh jadi makmum. Karena itu kalau kita tetap jadi makmum, ya kita ikuti. Oh, berarti imam saya benar. Wala tu tabi'uhu ala as-sahil masun. Enggak usah mengikuti. Jadi kita kalau paling aman adalah imam itu sholat takbirnya itu berapa kali silahkan aja. Ikut aja. Itu paling mudah. Wa fi wajun dhail sabun anau kutataba'u. Fa in kunna lamun ngucap sapa kita bil madzhabi sahihi annahu la tutabi'uhu orang ikuti fahal yang tadiru. Nah, ana ta nunggu sapa man hu ing makmum ing imam liusalima untuk salam ma'usatan imam am yusalimu atau salam sapa makmum fil halin dalam seketika fihi wajhani. Al asahu tawi pendapat yang paling sahih iku yang tadiruhu. Ini ada kasus yang ketiga begini. Bagaimana kalau saya berkeyakinan kalau sholat jenazah itu takbirnya 4 kali. Tapi saya maunya tetap mengikuti imam, padahal imam itu takbirnya ping 7. Apakah kita langsung salam atau boleh nggak nunggu imam? Kalau pendapat yang sahih nunggu imam. Jadi bah imam takbir ping piro, ping 7, ping 9 silahkan. Tapi saya cukup 4. Maka kemudian ditunggu setelah imamnya selesai takbirnya, kemudian kita ikut salam bersama imam. Sama dengan kalau Anda sholat subuh, kita berkeyakinan sholat subuh itu pakai kunut. Kemudian atau sebaliknya, kita berkeyakinan sholat subuh itu nggak nak kunute misalnya, nggak ngikuti pendapat Imam Syafi'i. Kemudian imamnya ternyata pakai kunut, maka apa yang harus kita lakukan? Makmum boleh nggak usah kunut, tapi nunggu imam kunut sampai kemudian ruku'e bareng. Bukan kok awal nggak kunut, kemudian rukuk duluan, maka berarti batal kalau begitu. Sehingga pada sholat itu, kalau kita berkeyakinan sholat, kita mengikuti pendapat, maksudnya mengikuti pendapat yang mengatakan sholat jenazah itu 4 takbir. Sementara imamnya takbirnya lebih dari 4, ya biarin aja imamnya lebih dari 4, kemudian kita nunggu makmumnya, imamnya salam bareng. Itu caranya. Laqad awdahtu, dan teman-teman sudah menjelaskan sapa ingsun hadza ing persoalan ini, persoalan perbedaan takbir ini antara makmum dan imam. Kullahu seluruhnya bisarhihi dengan penjelasannya wal dalailihi lan dalil-dalilnya fi sarhil muhadzabi dalam sarah muhadzab. Kata Imam Nawawi, silahkan Anda bisa baca di dalam sarah muhadzab juz 5 halaman 184. Itu sudah dijelaskan. Wa yustahabu, oke, berarti kita jelas sholat jenazah minimal takbirnya 4, tetapi boleh lebih dari 4 silakan, bisa 5, bisa 6, karena saking khusyuke lebih dari itu boleh, tapi tidak boleh kurang dari 4, minimal 4, boleh lebih. Nah sekarang wa yustahabu lan disunahkan apa ayyar fa'a
ento ngangkat sapa man al-yada ing tangan fikuli takbirati. Ketika takbir kita disarankan ngangkat tangan. Allahu Akbar. Jadi ketika berapapun takbirnya, ketika takbir ngangkat tangan. Wa masifatu takbiri anapun utawi sifate takbir wa malan barang yustahabulan disunahkan fi indalem ma wa ma yubtilu lan wa malan barang yubtilu kang membatalkan wa ghuridalika min furu'i fa'ala ma mongko iku ing atase barang qadam tuhu kang wis mendahulukan sapa ingsun hu ima fi babi sifatis salat wa adkariha. Bagaimana cara takbir mengangkat tangannya itu sudah dijelaskan ketika kemarin pada bab salat. Takbirnya harus sejajar ini, sejajar pundak. Kayak kita biasa. Jadi bukan di sini. Bukan kok Allahu Akbar. Capek banget Allahu Akbar. Enggak. Takbirnya harus sejajar pundak, minimal sejajar pundak. Biasanya begini kita. Itu sudah kita jelaskan udah tahu ngajinya di awal kemarin tentang sifat salat, cara takbir. Oke. Jumlah takbir, kemudian cara takbir, udah. Nah, sekarang kita lanjutkan. Apa yang perlu dibaca di antara takbir? Wa amal azkar, anapun utawi zikir, alladzi yuqalu yang diucapkan, fi sholatil janazati dalam sholat jenazah, baina takbirat dalam antara yang takbir tadi, fayakra'u. Mongko maca sapa man ba'da takbiratil ula setelah takbir yang pertama al-Fatihata. Setelah takbiratul ihram sholli fadha sholli niati salat jenazah apa? Kita lali kabeh. Pokoknya setelah niat salat jenazah kemudian Allahu Akbar, takbiratul ihram pertama. Setelah takbiratul ihram pertama setelah takbir pertama yang dibaca adalah Fatihah. Maca Fatihah. Wa basa saniyati lan setelah takbir kedua yusolli ala nabi, maca selawat. Nanti bacaan selawatnya gimana? Ada penjelasannya. Setelah takbir pertama Fatihah, takbir kedua maca selawat. Setelah takbir ketiga wa ba'da salisah yad'u mendoakan lil mayiti, mendoakan mayit. Nah, setelah takbir ketiga mendoakan, kemudian takbir keempat. Nah, setelah takbir keempat kadang bisa ditambah doa atau salam. Jadi salam itu setelah takbir keempat. Wal wajibu utai yang wajib minhu saking man apa ma barang yaqau alaihi apa ismu doa. Pokoknya doakan ke mayat. Silahkan doa, redaksinya doa bisa macam-macam. Bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Indonesia. Pokoknya yang penting jenenge mendoakan kepada jenazah. Eling yang kita doakan jenazahnya loh ya. Jangan lupa, sholat jenazah kok doakan yang urip. Yo kemudian kita bisa mendoakan yang lain silakan. Tetapi intinya adalah mendoakan jenazah. Karena kita sholat jenazah. Wa amarobi'ah, setelah takbir keempat, falayajibu, mongko tidak wajib, ba'daha apa dzikrun, sama sekali. Jadi setelah takbir yang keempat, tidak ada kewajiban yang lain. Jadi yang wajib itu cuma 3. Maca Fatihah, maca selawat, dan doa. Doa itu setelah takbir yang ketiga. Setelah keempat tidak ada kewajiban lain. Tapi sebagian biasanya nambah doa, silahkan. Tapi tidak wajib. Walakin yustahabu, tetapi sunnah. Sunnah untuk, jadi kita harus tahu mana yang wajib dan mana yang sunnah. Yang wajib adalah Fatihah setelah takbir pertama, kemudian membaca selawat takbir kedua, kemudian membaca doa. Doa apapun, yang penting doa untuk jenazah. Selesai. Setelah doa itu yang wajib. Nah, setelah itu baca takbir yang keempat. Setelah keempat tidak wajib.
doa pada setelah takbir yang keempat dan seterusnya itu tidak wajib. Hukumnya sunnah. Walakin yustahabu, tapi disunahkan apa barang saat kuru insyaallah. Nah, sekarang bagaimana kalau kita membaca doa ta'awud? Ketika membaca Fatihah, kita wajib enggak doa ta'awud? Wah talafalan, berbeda pendapat sapa ashabuna fi istihbabi ta'awudi ing dalem sunai maca ta'awud. Kalau kita sholat jenazah, kita pakai ta'awud enggak? Wa doa iftitah. Begitu juga doa iftitah. Mengangge kabirau akibat takbiratul ula. Qoblal Fatihati setelah Fatihah. Wa fil qiraati termasuk juga fi qiraati surati maca setelah maca Fatihah masih maca surat enggak? Wa fi qiraati surati ba'dal Fatihah. Nah, itu ada beberapa pendapat. Ahaduma yustahabu al-jami, disunahkan. Menurut salah satu pendapat, maca ta'awud, maca kabirau, iftitah, maca surat setelah Fatihah itu sunnah. Anda boleh membaca itu. Jadi begitu Allahu Akbar, kemudian a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, kemudian maca Fatihah. Enggak ya, kabirau dulu. Allahu Akbar, kemudian doa iftitah dulu. Setelah iftitah kemudian ta'awud, kemudian Fatihah. Setelah Fatihah enggak langsung takbir, tapi maca surat dhisik. Nah, itu boleh, hukumnya sunnah. Basani, nah itu pendapat pertama. Yang pendapat kedua itu la yustahabu, tidak sunnah. Jadi ada dua pendapat. Ada yang sunnah, ada yang tidak sunnah. Menurut Imam Nawawi, asalisu yang huwa al-asohu, pendapat yang lebih sahih, anahu iku yustahabu, disunahkan apa ta'awud. Kalau tadi kan yang dibaca kan ta'awud, iftitah, karo surat. Kalau menurut Nawawi, dan itu mendapat yang paling sahih adalah ta'awudnya sunnah. Tapi tidak perlu, jadi sholat jenazah tidak perlu baca doa iftitah dan tidak perlu baca surat. Menurut pendapat yang lebih sahih, yang disunatkan adalah at-ta'awud. Annahu yustahabu at-ta'awud, yaitu maca ta'awud, tetapi dunal iftitah was surat. Tidak perlu maca surat. Setelah takbiratul ihram silakan Anda langsung ta'awud dan Fatihah. Ta'awud hukumnya sunnah, Fatihah hukumnya wajib. Setelah itu tidak perlu maca surat, langsung takbir kedua. Itu pendapat yang yang sahih. Nah, sekarang bagaimana maca amin? Setelah Fatihah maca amin wajib enggak? Atau hukumnya yang gimana? Wattafaku, lan sepakat sapa ulama ala annahu yustahabu apa ta'minu. Maca amin hukumnya sunnah. Setelah Fatihah walad-dolin amin. Walaupun maca sendiri-sendiri. Kita setiap maca Fatihah kan juga maca amin. Annahu ta'minu akibal Fatihati yang dalam setelah maca Fatihah. Baik, itu kesimpulan tentang carane zikir, carane salat jenazah. Nah, sekarang ini dalilnya. Rawaina fi sahih Bukhari an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu salat maca salat sapa nabi ala janazatin faqara'a Fatihatul Kitab. Kemudian yang Kanjeng Nabi yang membaca adalah maca Fatihatul Kitab wa qala li ta'lamu supaya ana ngerti sapa sira kabeh annaha iku sunatun. Qaulu sunatun fi makna qauli sahabati minas sunnati itu termasuk sunnah kaza wa kaza. Dijelaskan oleh Nabi di antara sholat jenazah itu mana yang sunnah, mana yang wajib. Tadi yang wajib Fatihah, yang ta'awud sunnah, yang wajib maca doa di rakaat kedua, yang wajib maca bukan rakaat. Takbir yang kedua maca selawat, takbir ketiga maca doa. Itu yang wajib, yang lainnya sunnah. Ja'a
fi Sunan Abi Dawud radhiyallahu an qala innaha minas sunnati fa yakunu mongko ana kumarfu'an illa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alama ing atase barang takarrara yang menetapkan sapa nabi wa urifa lan diketahui fi kutubil hadis wal usuli. Kala ngendika sapa ashabuna wa sunnatu. Nah, sekarang kalau salat jenazah maca Fatihah keras enggak? Kalau Anda biasanya keras enggak? Saya enggak pernah salat jenazah. Nah, kalau salat jenazah wa sunnatu ta sunai fi qiraatiha ing dalem maca Fatihah iku al-israr, membaca pelan. Nah, jadi maca dhewe-dhewe, gak banter. Salat jenazah itu dibaca pelan karena salat jenazah itu salat sedih, keadaan sedih, sehingga nggak perlu dibaca keras. Dunal jahri tidak dibaca keras. Jadi kayak kita salat sunnah malam itulah, walaupun jamaah itu macane di pelan. Sawaun podoko suliyat dilakukan salat atau jenazah lailan au naharon. Baik itu malam hari, biasanya kalau salat malam itu kan kita sunnah keras. Kalau siang sunnah pelan. Nah, tapi untuk jenazah siang atau malam maca Fatihah, maca yang lainnya dibaca pelan. Hadza huwa iku al-madzhabu as-sahih. Mazhab yang sahih al-masyhur alladzi qalau sapa jamairu ashabina. Salat jenazah bacaannya dibaca pelan, tidak jahar. Seluruhnya baik malam atau siang itu adalah pendapat yang sahih. Nah, berarti ada pendapat lain yang berbeda, tetapi yang paling sahih adalah salat jenazah baik siang atau malam bacaannya dibaca pelan. Kalau jamaatun ada sebagian kelompok, sebagian ulama yang minhum yang membedakan begini. Ingkanat lamun ana apa as-salatu salat fin nahari ya asara dibaca pelan, fa ingkanat fil laili jahara dibaca keras. Jadi ada pendapat ulama, sebagian ulama yang memberikan fatwa salat jenazah itu kalau siang dibaca pelan, tapi kalau malam dibaca keras. Itu ada ulama yang mengatakan itu. Nah, tetapi kalau menurut Imam Nawawi yang paling masyhur, yang paling sahih dari seluruh pendapat mengatakan sholat jenazah siang atau malam semua dibaca pelan. Oke, kita lanjutkan. Wa amma takbiratus saniyah. Maka setelah takbiratul kedua, setelah takbir kedua apa bacaannya? Baca selawat. Nah, selawatnya kayak apa? Fa'aqal wajibi mengkau utai lebih sedikitnya minimalis, wajib yang minimal akibah setelah takbir kedua iku ayakula Allahumma sholli ala Muhammad. Itu selawatnya. Biasanya kita selawat Ibrahimiyah. Kama sholata ala sayyidina Ibrahim ala itu biasanya. Tapi kalau enggak, mungkin karena tergesa, maka paling minimal maca selawatnya Allahumma sholli ala Muhammad. Wa yustahabu lan disunahkan ayakula ditambahi wa ala ali Muhammad. Jadi bukan hanya Allahumma sholli ala Muhammad tapi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wala yajibu yang tambahnya tidak wajib. Tetapi yang minimal selawat pada kanjeng Nabi aja. Wala yajibu lan ora wajib apa zalika inda jami ashabina. Wa qala lan ngendika sapa ba'du ashabina yajibu. Sebagian pendapat ada yang mengatakan tidak cukup Allahumma sholli ala Muhammad tetapi harus ditambahi wa ala ali Muhammad. Tapi menurut Imam Nawawi yang lebih sahih cukup minimal itu yang wajib adalah Allahumma sholli ala Muhammad saja. Yang lain itu sunnah bukan wajib. Yajibu iku sadun dhaifun itu pendapat yang jarang dan dhaif. Wa yustahabu kemudian setelah itu yustahabu disunahkan ayat uwa yang mendoakan fiha ing dalem ini lil mukminin wal mukminat in tasaa lamuno longgar apa al waktu. Kalau waktunya banyak
silakan Anda bisa baca doa macam-macam. Tapi minimal doanya adalah doa pada mayat. Ditambah doa macam-macam silakan. Biasanya kan doanya kan wakeh ketika ini. Tapi minimal doanya untuk mayat. Naso memberikan ketetapan nali ngatasima sapa Syafi'i. Imam Syafi'i wa tafaqo alaihi sapa ashab. Begitu juga pendapat kesepakatan ittifaqnya para ulama. Wa naqala lan menukil apa sepal Muzani an Syafi'i saking Imam Syafi'i nawi kustahabu disunahkan aidon ayah mada maca alhamdulillah pokoknya doane lengkap ayah mada ala azza wa jalla wa qala bi istihbabi sapa jamaatun min ashabihi saking sahabat Imam Syafi'i wa angkara tetapi menolak ing hukum sunnah tadi sapa jumhuruhum. Fa'idha kulna, mongko lamun ngucap sapa kita istihbabi bada'a mongko mulai sapa man bilhamdulillah. Ketika maca selawat dimulai dari alhamdulillah, kemudian assalatu wassalamu ala rasulillah dan seterusnya. Semua bisolati ala nabi sumayat'u. Oh, ternyata ini belum takbir yang ketiga. Ini jadi di takbir kedua, takbir pertama maca Fatihah. Fatihah disunahkan ditambahi ta'awud. Oke. Kemudian maca takbir. Setelah takbir maca selawat. Nah, setelah maca selawat itu disunahkan selawatnya lengkap. Mulai alhamdulillah, selawat, kemudian sumayat'u, kemudian mendoakan lil mukminin wal mukminat. Tidak hanya selawat tetapi macam-macam. Setelah selawat mendoakan. Ini belum mendoakan mayat loh. Ini belum takbir yang ketiga. Nah, nanti setelah takbir ketiga baru mendoakan ke mayat. Ini doa umum ini dibaca setelah selawat, setelah takbir kedua. Walau halafa, mongko lamun diwolak-walik. Ini kan mukminin wal mukminat wal muslimin wal muslimat. Bagaimana kalau mendoakan mukminin wal mukminat wal muslimin wal muslimat kemudian baru selawat? Boleh. Diwolak-walik boleh. Tapi kita harus ingat yang wajib selawate. Selawat itu boleh dibaca di belakang maupun di depan, tetapi posisinya dibaca setelah takbir kedua, bukan setelah itu. Falau halafa hadza tartib jaza boleh. Fa'in tarikan wakana lan ono tarikan meninggalkan lil afdoli untuk afdol. Tapi yang lebih utama selawatnya dibaca dulu, kemudian baru maca yang lain. Karena yang wajib selawat. Wajaat lan datang apa al hadisu hadis bisolati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rawaina ngriwataken sapa kita ha ing selawat fi Sunanil Baihaqi. Tentang maca selawatnya silakan banyak itu ada di kitab Sunan Baihaqi. Lakin qasad tu tetapi bersengaja sapa ingsun ikhtisaran hadal babi ngringkes bab ini iz maudhi'u bastihi pokok tubuh fikih. Ini sudah dijelaskan dalam kitab fikih. Anda boleh membaca di Sarah Muhadzab. Itu ada penjelasannya di jilid 5 halaman 190. Itu di Sarah Muhadzab ada penjelasan bagaimana maca selawatnya dan doanya. Tapi ini tidak dijelaskan di sini. Tapi yang penting adalah maca selawat kemudian ditambahi doa-doa yang lain. Oke. Kemudian kita lanjutkan sampai sedikit. Wa amma takbiratus sanisah. Nah, sekarang setelah itu kita maca takbir. Takbir ketiga. Setelah takbir ketiga fayajibu mongko wajib fiha ing dalem takbir ketiga apa doa. Setelah takbir kedua maca selawat dengan macam-macam rangkaian tadi. Nah, kemudian yang setelah itu takbir ketiga. Setelah takbir ketiga wajib membacakan doa lil mayyiti untuk mayit. Wa aqalluhu utai paling sedikite mau utai barang yat toliku alaihi apa al ismu. Paling sedikit doanya itu pokoknya ndonga untuk mayit.
Kalimatnya apa? Rahimallahu, ghafarallahu, Allahumma fillahu warhamhu wa'afi'i wa'fu anhu. Biasanya itu. Kita doanya kan juga minimalis. Pokoknya doakan untuk mayit semoga diampuni, semoga dirahmati kan itu. Kalau di sini kalimatnya adalah rahimallahu au ghafarallahu, ya Allah moga-moga diampuni. Au biasanya yang kita sering Allahumma fillahu warhamhu ultuf bi, atau kita enggak Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu minimalis. Kalau ingin panjang silahkan, tapi doa untuk mayit itu wajib. Enek kalimat Allahumma ifillahu warhamhu. Intinya adalah kita mendoakan kepada jenazah semoga diampuni. Itu wajib. Silahkan doanya macam-macam. Wa amal mustahabu, tapi yang sunnah fajaat fi ahadisun wa asarun, maka banyak redaksi hadisnya banyak. Nanti kita bisa lihat kalau kita belajar fikih itu kan doa jenazah banyak banget. Itu sunnah. Tetapi yang wajib adalah Allahumma firahu warhamhu. Itu yang harus ada, dan itu harus dibaca setelah setelah takbir yang ketiga. Setelah takbir ketiga membaca doa, kemudian takbir keempat, setelah itu salam. Oke, nanti kita lanjutkan besok tentang doa-doa jenazah yang kita bisa baca, yang diajarkan Kanjeng Nabi. Al-Fatihah. Ana bima lamtana rabbi alladhi fa'una rabbi akihna wa faqih alaki wa qarabati lana rabbana fa'na bima lamtana rabbi alina alladhi fa'una wa faqihna wa faqih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.